Karena kan ada firman yang disampaikan. Atau ada persekutuan doa lah. Tapi mari kita lihat. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana laku ayat 3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Tahu pelarikan? Sebuah nampan kayu yang mutar terus. Kalau zaman dulu diputar pakai kaki, itu tempat untuk mereka membentuk tanah liat itu. Ya, dia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku, bunyinya. Saya nggak baca tuh. Lihat saudara, apakah di rumah tukang periuk itu ada khotbah, ada doa, ada kebaktian, ada persekutuan? Jawab, ada tidak? Tidak. Nggak ada orang nyanyi juga tidak. Orang puasa juga tidak. Orang doa juga tidak. Di rumah tukang periuk hanya terdengar gitu. Karena pelarikan itu sedang goyang. Nggak ada orang ngomong apa-apa. Padahal Yahweh berfirman kepada Yeremia, di sanalah aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Karena tanggal 8 pagi setelah dari Sumowono saya ke Bandung. Tanggal 8 pagi saya naik travel ke Jakarta. Karena pagi itu salah satu anak kami menikah. Saya turun di Taman Anggrek dengan travel itu. Untuk pulang ke kantor kami di Jakarta, saya mau ganti baju dulu. Nah pas turun masih pagi, jam 7 lebih. Antrian taksi sudah panjang. Otomatis saya dapat yang paling depan. Saya lihat namanya Sumantri. Saya tanya dia, dari jam berapa Pak Mantri antri di sini? Dari 3:30 subuh tadi. 3:30 sekarang sampai 8 baru dapat. Iya. Nah, kami ada di Greenfield, Tanjung Duren. Jaraknya nggak jauh. Terus saya tanya, kalau nanti Pak Sumantri nggak keberatan, mau nggak tunggu saya bayar dulu yang ini, nanti antar saya ke Pegangsaan karena anak saya menikah. Pak, lebih baik saya tunggu. Apalagi Sabtu dia muter-muter membuat penumpang. Nah, dari Taman Anggrek ke Tanjung Duren itu saya ngomong soal kehidupan. Saya bilang, enggak kebetulan Pak Sumantri yang paling ujung taksinya. Saya bilang, saya pendeta. Saya ajak ngomong soal kehidupan. Saudara, dia terbuka. Dan dia mau nunggu. Terus dari Greenfield, saya berangkat ke pernikahan. Saudara, begitu kami turun, karena saya tergesa-gesa, handphone saya ketinggalan di taksi itu. Lalu salah seorang anak saya, coba kita telepon aja. Saudara, luar biasa. Dia sudah agak jauh, karena saya ingatnya sudah agak lama. Enggak lama dia balik, saudara. Ngantar handphone itu. Saya berkati dia dengan sekian lagi uang itu. Ya, saya suruh anak saya berkata, doakan dia. Karena tadi papa enggak sempat doakan dia. Sederhana. Untuk kita bisa mendengar Tuhan berbicara. Mengajak orang ngomong apa saja dalam hidup. Jadi kalau Tuhan berfirman, enggak harus ada kata-kata. Dengan melihat sesuatu saja. Yeremia hanya melihat tukang penjunan itu rusak bejananya, tapi enggak dibuang tanah liatnya, diolah lagi jadi bejana lain. Disitulah firman itu datang kepada